time we've no control if the sky is pink and white. Halo teman-teman, jadi kali ini aku lagi ada di Tugu Malang nih, ikoniknya Kota Malang. Dan di sini suasananya agak mendung ya teman-teman, terus agak panas juga. Tapi itu nggak mengganggu sih karena di sini view-nya tuh sangat-sangat cantik ya. Ada banyak bunga, terus juga banyak kolam-kolam yang di sini yang berkegiatan, yang bagus banget. Nah, terus tujuan aku kesini tuh aku mau nginterview pengunjung yang ada di sini. Ikut aku. Maaf ya kak, mengganggu waktu sebentar. Ya, Kalau misalkan kira-kira aku mau interview kakaknya sebentar, kakaknya mau nggak ya? Boleh. Gimana perkenalan dulu kak, kakaknya namanya siapa? Saya sendiri sih namanya Febrian, asalnya itu dari Malang. Kakaknya dipanggil Pak. Iya. Oh kak, saya panggil Kak Bian. Ya. Jadi aku mau nanya nih kak, apa sih alasan kakak mampir ke Tugu Malang hari ini? Alasan saya sendiri sih karena saya pengen lihat dari dekat aja sih Malangnya itu kayak gimana. Soalnya kalau saya kan asli Malang juga. Nah, kebetulan kalau lewat sini itu cuma sekedar lewat aja, nggak pernah mampir ke Tugu Malang gitu. Oh jadi biasanya cuma lewat-lewat aja ya kak, terus pengen lihat lebih dekat gitu ya? Ya. Nah kan kakak udah kesini nih, kira-kira tempat Tugu Malang ini cocoknya buat apa sih kak? Menurut kakak kayak ngobrol atau nostalgia atau gimana? Menurut saya sih cocok buat nostalgia sih, karena Tugu Malang juga kan terkenal sejarahnya juga. Kota Malang itu kenangannya juga banyak kan. Habis itu juga cocok buat tempat olahraga, apalagi Malang juga lagi tinggi-tingginya juga. Nah bener kak, jadi Tugu Malang ini juga salah satu tempat bersejarah kak. Jadi kakak ada harapan-harapan nggak ya buat Tugu Malang ini ke depannya? Untuk harapan saya sendiri sih semoga Tugu Malang ini lebih dipilih oleh anak-anak muda sih. Soalnya kan di sini sendiri itu kayak sering dihampiri oleh turis, orang-orang dari luar kota, tapi anak-anak muda sendiri jarang buat mampir ke sini. Oh jadi harapan kakak biar lebih banyak yang kesini ya? Soalnya kan ini tempat bersejarah, jadi biar banyak yang tahu gitu ya? Iya. Kira-kira kalau kakak diberi kesempatan, kakak mau nggak ya dengerin penjelasan singkat tentang sejarah Tugu Malang ini? Mau banget sih kak, apalagi saya juga kurang sih pengetahuannya dari Tugu Malang. Nah jadi Tugu Malang ini tuh tempat bersejarah yang dibangun tahun kolonial ya teman-teman. Terus Tugu Malang ini pernah dibangun dan dihancurkan kembali pada tahun 1945 dengan tujuan untuk melawan penjajahan-penjajahan yang dulu. Makasih ya kak udah mau meluangkan waktu untuk interview kali ini. Iya kak, sama-sama. Makasih Kak Bian. Hai guys, jadi hari ini kami ada di Tugu Malang. Tada! Nah, ini adalah Tugu Kota Malang guys. Ikon ini berdiri di tengah-tengah jantung Kota Malang. Nah, monumen ini itu bukan sekedar monumen biasa guys. Monumen ini sesaksi bisu banget perubahan identitas dari masa ke masa. Nah, di Tugu Kota Malang ini mempunyai halaman yang sangat luas dan keindahan yang sangat bagus. Di sini juga ada teratai santai. Di dalamnya juga ada ikan guys. Nah, lalu bagaimana sih sejarahnya dari Tugu Malang? Sebelum kita masuk ke sejarah itu, ikon ini tuh pernah dihancurkan dan dibangun kembali. Dihancurkan pada sekitar 1945 dan dibangun ulang di tahun 1950-an guys. Lebih jelasnya kita bisa nyimak di video kami yang menjelaskan tentang Tugu Malang. Oke, see you. Jangan lupa menyimak ya guys. Tugu Malang, atau dikenal juga sebagai Tugu Alun-Alun Bunder, adalah ikon kota Malang yang kaya sejarah. Dibangun mulai tahun 1946 sebagai simbol perjuangan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, tugu ini dirancang oleh Soekarno, yang kemudian menjadi presiden pertama RI. Pembangunannya sempat terhenti dan bahkan dihancurkan.
Belanda saat agresi militer kedua pada tahun 1947, lalu diganti dengan patung Ratu Wilhelmine. Namun, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949, patung tersebut dirobohkan dan pembangunan Tugu Malang dilanjutkan. Diresmikan pada 17 Agustus tahun 1953, bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI ke-8. Tugu ini berbentuk obelis kelima sisi yang melambangkan Pancasila. Di tengah kota Malang yang sejuk dan penuh sejarah, berdiri megah sebuah monumen ikonik Tugu Malang. Monumen ini bukan sekadar hiasan kota, ia adalah simbol perjuangan, harapan, dan identitas dari arek-arek Malang. Bentuknya yang menjulang tinggi menyerupai bambu runcing, melambangkan semangat juang rakyat Indonesia yang teguh dan tidak pernah padam. Bambu runcing adalah senjata sederhana, tapi penuh makna simbol keberanian melawan penjajah demi meraih kemerdekaan. Di dasar tugu, terdapat relief berwarna merah bata. Relief ini menggambarkan kisah heroik perjuangan rakyat, sebuah pengingat akan darah dan air mata yang telah tercurah demi tanah air. Tugu ini dikelilingi oleh kolam air tenang yang dipenuhi bunga teratai merah muda. Teratai bunga yang tumbuh indah dari lumpur mencerminkan kesucian, harapan, dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Dan di puncaknya, terpancar warna emas yang melambangkan kejayaan, kemuliaan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana bentuk Tugu Malang dulu sebelum jadi seperti sekarang? Yuk, kita telusuri jejak sejarahnya dari masa ke masa. Lihat gambar pertama ini. Foto ini merupakan foto Tugu Malang di masa pra atau awal kemerdekaan. Bentuknya ramping, menjulang seperti obelis, dengan ornamen di tengah. Saat itu, Tugu ini dikenal sebagai Monumen Kemerdekaan atau Tugu Pahlawan TRIP, dibangun untuk mengenang perjuangan pelajar TRIP dalam mempertahankan kemerdekaan. Gambar ini memberi konteks lebih luas Tugu Malang dengan bentuk lamanya tampak berdiri di depan kantor Balai Kota Malang, menegaskan lokasinya yang strategis sebagai titik nol kota. Meskipun Balai Kota telah direnovasi, esensi bangunannya tetap dijaga. Konon, Tugu ini pernah dihancurkan oleh Belanda karena dianggap simbol perlawanan. Lalu dibangun kembali dengan desain baru seperti yang kita lihat sekarang. Mari kita fokus pada gambar ini. Tugu Malang sebelum direnovasi. Bentuknya sudah kokoh dengan pilar, armancur, dan mahkota emas di puncak yang menjadi ciri khas. Namun, yang membedakan dengan kondisi sekarang adalah masih adanya pagar di sekeliling tugu, yang mungkin berfungsi sebagai pembatas keamanan atau pengatur akses. Pagar ini memberi kesan terpisah antara tugu dan sekitarnya. Meski begitu, suasana di sekitarnya sudah asri berkat pohon-pohon rindang. Meskipun area belum seluas seperti saat ini. Inilah tampilan Tugu Malang setelah renovasi besar. Perubahannya sangat mencolok. Pagar pembatas dihilangkan, membuat Tugu lebih menyatu dengan lingkungan dan lebih mudah diakses publik. Penambahan danau teratai di depannya menjadi elemen visual yang menawan sekaligus menciptakan suasana tenang. Pantulan tugu di air menambah keindahan, terutama saat pagi atau senja. Kini, area ini berubah menjadi taman kota yang luas, asri, dan ramah pengunjung. Contoh sukses integrasi monumen dengan ruang publik. Dibangun sejak masa penjajahan Belanda, Tugu Malang awalnya merupakan simbol kekuasaan kolonial. Namun kini, ia berdiri kokoh sebagai lambang perjuangan, kebanggaan, dan identitas masyarakat Malang. Dalam beberapa tahun terakhir, Tugu Malang telah mengalami banyak pembaruan. Area sekitar Tugu kini tertata rapi, dengan sistem pencahayaan modern, taman yang instagramable, hingga smart lighting yang berubah warna setiap malam. Tempat ini tak hanya jadi spot wisata sejarah, tapi juga ruang publik modern yang ramah keluarga. Para wisatawan dan warga lokal datang untuk berfoto, bersantai, hingga menikmati atmosfer kota yang terus bergerak maju. Semuanya pernah dengar tentang Tugu Malang? Monumen ikonik ini adalah denyut nadi kota Malang. Perpaduan sempurna antara sejarah dan keindahan yang wajib Anda kunjungi. Terletak strategis di Jalan Tugu, Klojen, persis di sebelah Balai Kota Malang, dan tak jauh dari Stasiun Kota Baru. Tugu ini sangat mudah diakses dari mana saja. Begitu Anda tiba, Anda akan langsung merasakan aura ketenangan. Desain Tugu Malang yang elegan, dihiasi taman asri dan kolam teratai, menciptakan suasana sejuk dan damai.
apalagi kalau sudah malam. Sorot lampu-lampu cantik akan membuat Tugu ini makin memukau, cocok buat santai atau berfotoria. Dekat mana saja sih? Lokasi Tugu Malang itu juara banget. Di sekitarnya, banyak tempat seru yang bisa Anda jelajahi dengan jalan kaki, seperti pasar bunga dan hewan splendid. Hanya sepelemparan batu, Anda bisa cuci mata dengan aneka bunga warna-warni dan hewan peliharaan lucu. Alun-alun Malang, pusat kota yang selalu ramai ini cuma beberapa langkah. Juga cocok buat piknik atau sekadar menikmati suasana. Nah, pusat kuliner Malang ini yang paling dicari. Di sekitar Tugu, berderet kafe dan warung yang menyajikan hidangan khas Malang. Dari bakso Malang yang legendaris sampai kuah mie, semua ada. Tugu Malang bukan cuma tugu biasa. Ini adalah simbol perjuangan dan kebanggaan warga Malang. Jadi, kalau Anda mampir ke kota ini, jangan lupa masukkan Tugu Malang ke dalam daftar kunjungan Anda. Ya, dijamin pengalaman Anda akan lebih berkesan.